Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa walaupun dalam keadaan walaupun dengan media daring ya teman-teman. Hari ini untuk kelas 7 adalah pembelajaran masih bab 1 lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Bab 1 pada kali ini adalah pembelajaran yang kedua ya teman-teman. Kita langsung saja seperti yang telah kita tahu pada pembelajaran satu kemarin, kita ulas sedikit ya teman-teman ya. Yang pertama adalah iman. Iman dapat diartikan sebagai percaya atau kepercayaan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan direalisasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan perbuatan. Kemudian iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu berarti meyakini adanya Allah ya. Meyakini wujudnya Allah, meyakini adanya Allah. Meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam ini. Nah, berarti kita percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu yang menciptakan kita dan Allah itu yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Oke. Kemudian dalil yang telah kita terangkan di pembelajaran yang pertama ya teman. Yang pertama dalil itu adalah di sesuatu hal yang menunjukkan pada apa yang dicari, dan dalil nakli adalah bukti atau sesuatu hal yang menunjukkan pada apa yang dicari yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu secara bahasa adalah nama-nama yang indah dan baik. Secara istilah, nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Oke, selanjutnya di sini pada pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas tentang makna Asmaul Husna. Ini ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas ya teman-teman semua. Yang pertama adalah Al-Alim, Maha mengetahui. Yang kedua adalah Al-Khabir, Maha teliti. Yang ketiga As-Sami, Maha mendengar. Dan yang keempat adalah Al-Basir, Maha melihat. Oke, lanjut. Yang pertama adalah Al-Alim atau Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi sudah diketahui oleh Allah. Dan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas ya. Jadi pahami ya dari keterangan tersebut. Arti Allah itu Maha mengetahui. Apa yang kita tidak ketahui, Allah tahu semuanya. Ambil contoh. Bapak sendiri dan teman-teman semua, apakah tahu apa yang akan terjadi besok? Akan terjadi apa? Hujankah, panaskah? Tidak tahu. Besok kita akan bertemu siapa? Di mana? Besok kita akan bertemu dengan siapa? Akan kemana? Akan mendapatkan apa? Kita tidak tahu. Tetapi Allah tahu semua. Allah mengetahui itu semua. Ya. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman, seperti itu sebagai gambaran kecil, sebagai contohnya untuk teman-teman semua. Yang kedua adalah Al-Khabir, Maha teliti. Allah Maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki.
Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Tinggi dalam menciptakan makhluk. Ya, semua berfungsi sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Seperti Allah menciptakan matahari. Matahari berfungsi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dia menyinari bumi. Allah Maha Teliti. Matahari terbit dari timur dan tenggelam barat. Begitu setiap hari selama beribu tahun. Terbit dari timur dan tenggelam barat dan Maha Teliti. Ya, satu ciptaan Allah yang salah sasaran. Sangat teliti sekali. Ada malam, ada siang, dan itu sesuai jamnya. Malam itu berapa jam, siang itu berapa jam. Di Indonesia, di negara lain itu selalu begitu berputar seperti itu. Sangat presisi, teliti, tidak ada yang meleset. Eh, Kalau kita seperti contohnya, eh, sebagai contoh membuat masakan lah contohnya, kita memasak. Walaupun kita kadang setiap hari memasak, mungkin ada kalanya kita akan memasak sayur contohnya. Ketika hari ini rasanya begini enak. Mungkin setelah beberapa hari kemudian kita masak lagi itu rasanya itu tidak sama seperti memasak pada hari-hari yang lalu. Itu karena kita tidak teliti, kita tidak memiliki sifat itu. Kita tidak bisa membuat sesuatu itu tepat gitu ya, tidak selalu tepat takarnya segini terus, rasanya kayak gini terus, tidak, kita tidak, karena kita manusia biasa, kita punya keterbatasan. Oke, di sifat al-khabir ini ada dalilnya, bisa kita lihat. Ini termasuk dalil nakli ya teman-teman. Seperti tadi yang diterangkan, dalil nakli itu adalah dalil yang diambil dari Al-Quran. Di sini adalah surat At-Taubah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Allah khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Termasuk apa yang kita kerjakan itu Allah tahu dengan detail-detailnya. Maha tahu dan Maha teliti. Detail. Kemudian kami Maha mendengar. Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak seperti kita. Pendengaran kita terbatas. Bapak ngomong di sini, kalian ketika di rumah, Bapak kalian tidak akan dengar. Contoh Bapak ngomong di SMP 3. Teman-teman semua waktu Bapak ngomong di rumah masing-masing. Apakah teman-teman mendengar? Tidak mendengar. Harus dengan lewat handphone kayak gitu ya. Yang jaraknya jauh serasa dekat itu. Kita berjejer. Sama-sama di SMP 3 contoh. Bapak di ruang kantor. Teman-teman semua di ruang perpustakaan. Ketika Bapak ngobrol dengan teman Bapak di kantor, kalian tidak akan dengar. Beda dengan Allah. Allah mau mendengar. Kita bicara keras, pelan, Allah mendengar. Kita ngomong apa, Allah mendengar. Bahkan ucapan hati pun Allah mengetahui. Tidak Allah dengar. Sama sekali Allah mendengar. Dan di sini juga ada dalilnya ya teman-teman. Dalil apalagi dalil nakli yang diambil dari Al-Quran. Jadi bukti bahwa Allah Maha mendengar itu di sini ada di surat Al-Baqarah ayat 256. Allah sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Al-Basir, Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Melihat apa saja yang di langit dan di bumi. Allah Maha melihat. Sebagai contoh, malam hari ada semut hitam pekat berjalan di atas batu yang hitam. Itu tidak ada lampu sama sekali. Allah melihatnya. Allah pasti melihat. Beda dengan kita manusia biasa. Kita tidak akan bisa melihat ketika ada semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam hari dan tidak ada lampu. Allah melihat, kita tidak melihat. Itulah
yang dikatakan Allah Al-Basir, Maha melihat apa saja yang di langit dan di bumi, seluruh alam semesta ini dapat dilihat. Maka dari itu kita sebagai manusia harus menyadari yang demikian, bahwa Allah itu maha melihat semua kelakuan kita, semua tingkah laku kita. Jadi ini berpesan untuk diri Bapak sendiri dan untuk teman-teman semua, berbuatlah yang baik, yang apa, yang tidak melanggar aturan Allah, yang tidak melanggar perintah Allah. Di sini Al-Basir pun ada dalilnya, ada dalil nakl ya, ada bukti dari Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah maha melihat. Pada surat Al-Hujurat ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Allah maha melihat apa yang kamu. Oke, selanjutnya mesti iman kepada Allah. Mesti iman kepada Allah, tapi lihat menjadikan kita selamat di akhirat, menjadikan husnul khotimah, dan sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah. Ya, otomatis. Nah, ketika orang husnul khotimah, dia meninggal, dia membawa iman, maka dia akan selamat di akhiratnya. Walaupun dia punya dosa, dia akan dihisab, tapi dia akan masukkan ke syurga. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki iman. Ketika dia meninggal, dia tidak mengimani Allah, dia ingkar, tidak mengimani Allah, dia kafir, maka dia tidak akan selamat di akhiratnya. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi maksud iman kepada Allah diantaranya adalah itu, selamat dunia di akhirat, menjadikan husnul. Yang selanjutnya sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah. Ketika kita semua iman kepada Allah, pastinya kita akan menjalankan perintah-perintah Allah. Allah mau memerintah sholat, kita sholat. Karena kita iman, kita percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu menciptakan kita, Allah itu memberikan jalan kepada orang-orang yang menjalankan perintahnya, dan Allah akan memberikan menyiksa intinya pada orang-orang bermaksiat kepada Allah. Maka dari itu kita akan menjadi terkendali ketika ada perilaku yang dilarang oleh Allah karena iman tersebut. Kemudian untuk mendorong seseorang dengan beribadah kepada Allah, ya tentunya jika dia iman, dia akan beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Kemudian sebagai penyesuaian diri bahwa hakikatnya manusia adalah lemah. Ya, itu tadi ya. Kami Al-Basir. Manusia itu lemah, tidak kuasa seperti Allah. Pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Kemudian hati menjadi tangan, iman yang kepada Allah, yang kemudian adalah yang berikutnya, hati menjadi tangan, tenang dan tidak gelisah. Ya. Perlu diketahui oleh teman-teman semua, sifat-sifat yang tadi seperti As-Sami Al-Basir, Allah maha melihat, maha mendengar, perlu diketahui. Melihatnya Allah, mendengarnya Allah itu berbeda dengan kita manusia ya. Kita melihat dengan mata, kita mendengar dengan telinga. Allah tidak begitu. Allah tidak melihat dengan mata, Allah tidak melihat dengan telinga. Perlu dipahami ya. Allah tidak melihat dengan mata dan Allah tidak mendengar dengan telinga. Tapi Allah maha melihat dan Allah maha mendengar. Mungkin jika teman-teman sering mendengar dalam pujian-pujian Allah wujud, kita maka mukhalafatu lil hawadisi, dan ini mukhalafatu lil hawadisi di sini ada bermakna bahwa Allah sama dengan makhluk yang diciptakannya. Kita manusia, makhluk yang diciptakan Allah. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan Allah pun bisa melihat, bisa mendengar. Tapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah itu tidak sama dengan kita sebagai makhluk ciptaannya.
melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Allah tidak melihat dengan mata dan Allah tidak mendengar dengan telinga. Itu yang perlu diketahui. Itu yang perlu diyakini. Dan teman-teman eh, tidak boleh dan tidak usah memikirkan bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar. Yakin, cukup tahu bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan mendengarnya Allah tidak dengan telinga seperti kita manusia, dan melihatnya Allah tidak dengan mata seperti kita manusia. Cukup begitu saja, cukup tahu dan cukup meyakini. Tidak perlu dibayang-bayangkan atau dipikir-pikirkan, karena itu tidak boleh. Oke, begitu saja. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Apabila ada yang kurang dipahami atau tidak dimengerti, bisa ditanyakan Bapak melalui Capri via WA bisa. Dan mohon teman-teman dan channel ini untuk di subscribe dan di like ya. Gunanya apabila nanti ada pembelajaran yang akan Bapak upload, maka teman-teman nanti akan dapat beritahuannya. Terima kasih. Dan nanti insya Allah ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Nanti akan Bapak kirim via WA grup ya. Teman-teman nanti mohon dikerjakan karena itu juga akan menjadi nilai teman-teman semua. Oke, sekian dari Bapak. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.